Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chesney Alwi, Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa Stikes Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang initial assessment. Baik, langsung saja. Apa itu initial assessment? Initial assessment adalah suatu penilaian kondisi awal korban maupun pasien yang dilakukan dengan cepat dan tepat. Sehingga dengan adanya initial assessment, penanganan korban maupun pasien dapat dilakukan secara maksimal tanpa membuang-buang waktu. Dalam initial assessment, ada tim yang bertugas memberikan penilaian terkait kondisi korban maupun pasien. Biasanya, penilaian initial assessment berdurasi kurang dari 5 menit. Initial assessment digunakan dalam penanganan gawat darurat seperti kecelakaan atau bencana alam yang melibatkan lebih dari satu orang. Penilaian dan tujuan initial assessment. Dalam penilaian initial assessment, ada 5 komponen yang harus dinilai, yaitu airway, breathing, circulation, disability, exposure, atau lebih dikenal dengan ABCDEE. Tujuannya dari penilaian ABCDEE adalah memberikan pengobatan yang menyelamatkan jiwa, mengelompokkan tingkat keparahan pasien sehingga bisa ditangani secara efektif dan efisien. Sebagai algoritma penilaian dan pengobatan, membangun kesadaran situasional yang sama dia di antara semua penyedia pengobatan, mengulur waktu untuk menetapkan diagnosis dan pengobatan. Yang pertama, airway. Apabila pasien memberi respon dengan suara normal, maka jalan nafas itu normal, paten. Tanda-tanda adanya obstruksi jalan nafas atau jalan nafas yang terganggu adalah sebagai berikut. Adanya suara bising seperti stridor, sesak nafas, kesulitan bernafas, respirasi paradoks, penurunan tingkat kesadaran, adanya suara mendengkur. Penanganan masalah airways adalah head, tip, and chin lift, pemberian oksigen, suction. Yang kedua, breathing. Apakah ada sesak nafas? Pada komponen ini, penilaian bisa dilakukan dengan penilaian frekuensi respirasi. Apakah normal? Berikut adalah penilaian yang perlu dilakukan dalam tahap penilaian pernafasan. Frekuensi, adanya retraksi dinding pada dinding dada, perkusi dada, auskultasi paru, oksimetri 97% sampai 100%. Penanganan dalam masalah pernafasan, berikan posisi yang nyaman, menyelamatkan jalan nafas, pemberian bantuan nafas atau oksigen, pemberian inhalasi, pemberian ventilasi back mesh, dekompresi ketegangan apabila adanya pneumotoraks. Yang ketiga, circulation. Pada penilaian sirkulasi ini, menitik beratkan pada penilaian tentang sirkulasi darah yang dapat dilihat dengan penilaian sebagai berikut. Warna kulit, berkeringat, CRV atau capillary refill time, kurang dari 2 detik, palpasi denyut nadi 60 sampai 100 menit, auskultasi jantung sistolik 100 sampai 140 mmHg. Penilaian EKG. Penanganan masalah sirkulasi adalah sebagai berikut. Menghentikan perdarahan apabila ada, mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala, akses intravena, pemberian infus selin. Yang keempat, disability. Disability menilai tentang tingkat kesadaran. Dapat dengan cepat dinilai menggunakan metode AFPU. A. Alert kewaspadaan. P. Voice responsive, respon suara. P. Pain responsive, respon rasa nyeri. U. Unresponsive, tidak responsif. Refleks pupil terhadap cahaya, kadar gula darah, gerakan. Penanganan masalah disability adalah sebagai berikut.
Tangani jalan nafas, manajemen pernafasan, manajemen sirkulasi, pemulihan posisi, manajemen glukosa untuk hipoglikemia. Yang terakhir, exposure. Adanya suatu trauma dapat mempengaruhi exposure, reaksi kulit, adanya tusukan dan tanda-tanda lain yang harus diperhatikan. Dalam penilaian exposure dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Exposure kulit dan suhu tubuh. Penanganan masalah exposure adalah sebagai berikut. Berikut perawatan untuk cara mengatasi trauma. Ciri penyebab utama. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dalam bertutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.